Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rifki dengan nomor NIM 12104033 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Kapital Selekta Hadis Ekonomi yang berjudul Akad Salam dan Istisna. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagian hadis. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qol qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bitamris nataini wasalasa. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua pihak, dan hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua pihak pula. Muttafaqun alaih. Nah, jadi di sini dijelaskan di dalam hadis tersebut ialah pada saat itu Rasulullah itu pergi ke Madinah. Nah, sedangkan di Madinah itu warga-warga setempat itu sudah biasa membeli buah kurma, memesan buah kurma kepada pedagang-pedagang di Madinah di sana, yang pesanannya itu dalam tempo waktu 2 tahun sampai 3 tahun gitu. Nah, setelah itu beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu, yang memesan barang atau sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui. Nah, yaitu jika ingin memesan sesuatu, maka si pembeli ini harus memesan jumlah takaran sesuatu tersebut itu yang telah diketahui oleh pembeli dan penjual gitu, dan dalam timbangan yang telah diketahui. Nah, jika sesuatu tersebut berupa dihitung dengan timbangan, maka beratnya itu harus sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli, oleh kedua belah pihak, dan hingga tempo yang telah diketahui. Nah, dan temponya itu misalnya mesannya 2 tahun 3 tahun gitu. Nah, kedua belah pihak itu harus mengetahui tempo tersebut gitu. Maka akad salam itu sah gitu, akadnya itu. Yang B, kandungan hukum hadis. Yang pertama, akad salam. Yang A, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari berkenaan dengan hadis tentang jual beli salam menyebutkan jika para ulama sepakat bahwa jual beli salam disyariatkan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Musayyab. Nah, jadi kandungan hadis yang pertama ini tentang akad salam dari hadis tadi itu bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani di kitab Fathul Barinya itu dan Syarah Sahih Bukharinya itu mengatakan bahwa Rasulullah itu telah mensyariatkan akad salam lewat hadis tadi gitu. Terus yang kedua, Ibnu Battal berkata, para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem salam adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti. Nah, di sini pun Ibnu Battal berkata, para ulama itu sepakat bahwa sistem salam itu barang atau sesuatu yang dijual di dalam sistem salam itu barang tersebut tuh harus diketahui takaran dan timbangannya gitu, harus diketahui oleh kedua belah pihak gitu.
Nah, apabila tidak sesuai, apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar, bisa ditakar atau ditimbang, maka contohnya harus dihitung jumlahnya gitu, bukan dari takaran dan timbangan. Maka pembeli dan penjual itu harus mengetahui jumlahnya itu berapa gitu. Terus yang C, yaitu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tentang hadis riwayat Imam Muslim berkenaan dengan jual beli salam menyebutkan dalam hadis tersebut terdapat keabsahan akad salam. Syarat yang paling utama dalam akad salam ini adalah kuantitas dan kualitas barang yang dipesan harus jelas, baik terkait dengan takaran, timbangan, jumlah, dan ukurannya. Jika yang dipesan itu berupa barang yang diukur seperti pakaian, maka harus jelas ukurannya. Jika berupa barang yang dihitung nominalnya seperti hewan, maka hitungannya harus jelas. Jadi arti hadisnya adalah jika seorang memesan barang yang ditakar, maka takarannya harus jelas. Jika itu ditimbang, maka timbangannya harus jelas. Dan jika penyerahannya itu berjangka waktu, maka jangka waktu itu harus jelas. Nah, di sini dipertegas lagi oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Jadi orang yang membeli sesuatu yang barang tersebut ditakar seperti pakaian, itu kan ukurannya itu harus ditakar gitu, maka harus jelas itu, dan kedua belah pihak pun harus tahu gitu. Nah, dan jika tidak ditakar, misalnya barang itu berupa nominal atau jumlah gitu, seperti membeli hewan atau membeli es boba gitu kan, berapa gelas gitu, atau hewan berapa ekor gitu kan, harus diketahui nominalnya. Nah itu jika kita jika kita menggunakan akad salam, maka nominalnya itu harus jelas gitu. Nah, dan jika penyerahan itu harus berjangka waktu, maka waktunya itu pun harus jelas, kapan, hari apa, itu jam berapa, itu harus jelas. Terus yang kedua yaitu akad istisna, yaitu dengan dibolehkannya akad salam dengan berbagai ketentuan yang menjadi syarat keabsahannya, maka dibolehkan pula dilakukannya akad jual beli istisna. Sebab kedua-duanya memiliki kesamaan, yakni jual beli dengan penyerahan barang kemudian hari atau tidak tunai. Namun untuk istisna lebih spesifik, barang yang menjadi objek jual beli istisna mengarah kepada objek yang dalam proses pembuatan atau perlu dibuat dulu, misal barang-barang manufaktur sebagai salah satu contohnya. Nah, di sini saya belum menjelaskan ya apa itu akad salam dan akad istisna, dan di sini saya belum menulisnya. Jadi akad salam itu, yang dimaksud akad salam itu ialah akad di mana seseorang itu melakukan hubungan jual beli dengan sistem dibayar tunai uangnya, namun barangnya itu masih belum ada, masih menyusul begitu. Nah, tetapi perbedaan dengan ini persamaan akad salam dengan istisna. Nah, perbedaannya itu, jika akad salam itu barangnya itu harus jelas gitu, harus sudah jelas dari awal, harus ada contohnya gitu, kayak pakaian gitu kan, pakaian ya, kayak kayak jam gitu kan, beli berapa butir gitu kan, sudah tahu contohnya gitu kan. Atau beras gitu contohnya kan, udah tahu gitu kan, barangnya itu sudah kita ketahui kayak seperti apa gitu kan. Nah, contoh ya kayak beli baju gitu, berapa helai gitu kan, sama juga. Nah, itu contoh akad salam. Nah, perbedaannya dengan akad istisna itu ialah barangnya itu masih belum diketahui gitu bentuknya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak bikin baju. Nah, akad orang itu mau bikin baju, mesan baju gitu kan, suruh bikinkan, kayak nyikot gitu lah. Nah, itu kan
harus diketahui dulu harus dijelaskan dulu ini seperti apa mau dibentuk seperti apa gitu kan, itu kan nanti enggak tahu tuh. Nah seperti itu istisna. Masih barangnya itu, nah istisna tuh masih belum tahu gitu seperti apa barangnya itu seperti apa gitu, bentuknya itu seperti apa, hanya ada contoh gitu, contohnya seperti ini misalnya dibuatkan seperti ini ya. Tapi realnya itu masih belum ada, masih belum dibikinkan gitu. Nah, seperti itu akad istisna. Terus di sini dijelaskan yang tadi itu jadi karena akad salam itu dibolehkan, maka akad istisna pun dibolehkan juga, sebab kedua-duanya memiliki kesamaan, yakni jual beli dengan penyerahan barang di kemudian hari atau tidak tunai. Nah penyerahan barangnya itu sama-sama di kemudian hari, tidak secara langsung gitu, namun pembayarannya itu langsung gitu, tunai. Namun untuk istisna lebih spesifik, barang yang menjadi objek jual beli istisna mengarah kepada objek yang dalam proses pembuatan atau perlu dibuat dulu. Misal barang-barang manufaktur sebagai salah satu contohnya. Nah, barang-barang yang harus dibuat dulu, kayak contoh mesan pintu gitu, bikinkan pintu, mesan bikinkan kusen, jendela gitu. Nah, itu contoh istisna. Yang kedua, Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami wa Adillatul menyebutkan bahwa kebolehan istisna didasarkan pada dua metode nalar ijtihad, yakni qiyas dan istihsan. Para ulama Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan akad istisna ini dengan mengkiaskan dengan akad salam. Maka dalam akad istisna disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam akad salam. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad istisna dibolehkan berdasarkan dalil istihsan yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini di sepanjang masa tanpa ada mengingkarinya, sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad itu membolehkan akad istisna. Nah, dibolehkannya itu dengan alasan mengkiaskannya dengan akad salam itu. Sedangkan Imam Hanafi, ulama Hanafiyah itu berpendapat akad istisna itu dibolehkan, tapi dengan dalil ihtisan itu yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat itu melakukan akad istisna tersebut pada sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya itu. Sehingga pendapat tersebut menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya gitu, tanpa ada ulama yang menolaknya begitu. Referensi HTTPS Pengusaha Muslim, jual beli Assalam. Yang kedua Imam An-Nawawi Syarih Sahih Muslim, trans oleh Darwis Muhtadi dan Fatani Muhammad volume 7. Yang ketiga Media Analiti, media publikasi analisis hadis ahkam muamalah. Yang nomor 4 Az-Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf videonya terlambat dikarenakan baru tidak tahu gitu yang nak buatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.